pemerintah ke depan punya program makan siang gratis kan maksudnya. Yang anggarannya berapa tuh? 140 sampai bisa 399 triliun. Kalau untuk makan siang gratis aja bisa, kenapa untuk pendidikan gratis tidak bisa? Karena kita tahu kan sekolah swasta ini kalau seperti yang saya tadi katakan pengawasannya seperti itu, bukan tidak mungkin mereka masih akan tetap diam-diam. Ini kalau putusan MK ini gugatan kita disahkan, diketok, akan terjadi transformasi yang luar biasa. Tapi menurut kami tetap saja alokasi anggarannya untuk fokus pendidikan dasar itu sekarang harus dikejar. Tapi nggak bisa sekolah tinggi kalau sekolah dasarnya sama siapanya nggak selesai. Kan logikanya gitu kan? Ada satu topik menarik yang sangat penting untuk dibahas di Hari Pendidikan Nasional kali ini, yaitu pendidikan gratis. Pendidikan gratis sebetulnya sudah diamanatkan di pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di situ disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungut biaya. Nah, realitanya sampai saat ini pendidikan dasar tidak benar-benar bebas biaya. Nah, ini sedang di-GR, di Judicial Review oleh kawan-kawan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan juga sekelompok wali murid ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menuntut agar kemudian tafsirnya diperjelas begitu ya, dan ke depan pendidikan di Indonesia, pendidikan dasar tentunya itu benar-benar gratis. Nah, kali ini saya akan membahas topik menarik itu di podcast Di Atas Meja ICW. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dari obrolan ini, bersama 3 narasumber. Yang pertama ada Pak Jumono. Pak Jumono ini dari Koloni 8113, Perkumpulan Wali Murid. Dan kemudian ada Ibu Ledia. Ibu Ledia ini dari DPR RI, fraksi PKS, dan di Komisi 10 yang sehari-hari memang mengurusi bidang pendidikan. Nanti menyusul satu lagi ada Mas Ubaid dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Nah, mungkin saya ingin ke Pak Jumono dulu. Di momentum Hari Pendidikan Nasional ini rasanya banyak sekali ya Pak Jum, hal-hal terkait pendidikan yang penting kita bahas, penting kita refleksikan. Nah, ada satu hal yang menarik nih Pak Jum, soal upaya atau gugatan teman-teman untuk meminta tafsir ya Pak, tafsir dari Mahkamah Konstitusi terkait pasal 34 ayat 2, pendidikan gratis, pendidikan dasar, artinya SD dan SMP itu harusnya tanpa pungut biaya. Nah, boleh nggak Pak Jum diceritakan dulu apa sih sebetulnya latar belakang, hal-hal yang melatar belakangi teman-teman kemudian berepot-repot gitu ya, datang ke Mahkamah Konstitusi, membawa kuasa hukum gitu ya, kemudian menanyakan ke MK apa tafsir atas pasal 34 itu. Memangnya belum jelas pasal yang ada di Undang-Undang Sisdiknas itu Pak Jum. Ya, terima kasih Mbak Almas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman. Jadi begini Mbak Almas, ini sejak lama sebetulnya kami, terutama dari Perkumpulan Koloni 8113 itu mempertanyakan karena fakta ya. Karena fakta sampai saat ini masih banyak di sekolah-sekolah swasta jenjang pendidikan dasar itu mengutip biaya. Bermula ini pasti dari persoalan penerimaan peserta didik baru. Sekolah swasta dan sekolah negeri kan berbarengan biasanya kalau PPDB. Nah, banyak keluhan di orang tua murid ketika misalnya anaknya terpaksa tidak dapat sekolah negeri, kemudian di sekolah swasta dan berbayar. Nah, kami kan melihat kemudian bahwa regulasinya pendidikan dasar itu gratis. Kenapa tidak gratis gitu loh? Inilah yang kemudian coba kami kampanyekan terus-menerus kepada masyarakat bahwa pendidikan dasar itu gratis loh gitu loh. Di undang-undang, di peraturan daerah, iya kan, bahkan di undang-undang dasar itu menyatakan itu. Bahkan di undang-undang perlindungan anak pun menyatakan bahwa pendidikan dasar itu gratis. Artinya pemerintah harus membiayai secara keseluruhan. Tapi fakta bermula dari situ sampai kemarin terakhir teman-teman koalisi pendidikan terutama JPI mengajukan ke MK mengenai tafsir pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas itu, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan tanpa
pungut biaya itu apakah dimaknai sepanjang seluruh untuk anak-anak yang bersekolah di jenjang sekolah pendidikan dasar, apakah itu di negeri maupun di swasta. Itu kan minta tafsir ulang seperti itu. JPPI ini Jaringan Pemantau Jaringan Pendidikan Pendidikan Indonesia. Indonesia. Nah, nanti akan bergabung juga ya sama kita. Makanya saya siapkan nih kursi kosong khusus untuk teman-teman JPPI. Pak Jum, maaf saya potong. Tadi Pak Jum menyebutkan sudah melakukan kampanye ke masyarakat. Soal ada loh ini ketentuannya bahwa pendidikan dasar itu tanpa pungut biaya. Tapi pernah nggak nanya ke pemerintah atau nanya ke DPR? Betul. Nah, inilah yang jawaban dari pemerintah selalu mengatakan, Pak Jumono, ini urusan pendidikan. Jadi kalau mengatakan urusan pendidikan itu banyak mata cabangnya itu banyak. Jadi nggak hanya soal pembiayaan di sekolah, operasional di sekolah, tapi juga banyak. Kami waktu itu para orang tua tidak maksud apa sih antara urusan pendidikan dengan pembiayaan pendidikan. Dia katakan misalnya alokasi anggaran pendidikan tidak melulu diserahkan ke Kementerian Pendidikan kemudian diolah, tetapi juga ada kementerian lain yang mengambil dari itu argumentasinya pemerintah waktu itu. Kementerian Pendidikan mengatakan seperti itu ya. Tapi kan kami nggak mau tahu itu apakah maksud dari kementerian bahwa anggaran urusan yang 20% pendidikan ya, sekarang yang 20%. itu tidak cukup karena ternyata tidak sepenuhnya untuk pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar yang semestinya gratis, atau seperti apa? Iya, pernyataannya seperti itu. 20% itu ternyata bukan hanya diperuntukkan bagi Kementerian Pendidikan saja, tapi juga dibagi kementerian yang punya lembaga-lembaga pendidikan, seperti keuangan punya STAN. Ya Kementerian Pendidikan kalau nggak salah hanya berapa, Bu? 98? Enggak, yang dipakai untuk fungsi pendidikannya akhirnya sekitar 32 triliun yang di luar dari yang jadi dana alokasi umumnya. Nah, dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau yang di postur di 2023 itu kita sekitar 32 triliunnya, meskipun anggarannya sebenarnya 98 ya, tapi yang khusus di fungsi pendidikannya itu adalah 32 triliunnya, terus di Kementerian Agama 52 triliun, selebihnya ada yang 25 triliun, ada yang 13 dan lain sebagainya itu di kementerian lain, seperti yang Pak Jumono. Jadi tersebar di banyak kementerian gitu. Nah, kalau ini mumpung ada Ibu Ledia ya Pak ya. Kalau tadi sudah kampanye ke masyarakat, sudah tanya ke pemerintah, itu adalah jawaban pemerintah. Kalau dari versi DPR gimana, Bu? Jadi pertama yang berkali-kali kami minta adalah, pertama, kita tidak pernah menetapkan berapa sih sesungguhnya satuan biaya yang diperlukan per anak untuk bisa menyelesaikan pendidikan dasarnya. Nggak pernah ada nih. Jadi kita nggak pernah tahu anak ini kalau katakanlah tinggal di Jakarta, kalau dia tinggal di Surabaya, kalau dia tinggal di Ternate, kalau dia tinggal di Jayapura, itu berapa sih sesungguhnya? Kan itu ada banyak komponennya. Kan kita mau adalah nominal yang kira-kira melengkapi semua 8 standar pendidikan. Itu ada semua, standar nasional pendidikan itu terpenuhi semua. Sehingga kita bisa tahu setiap anak itu memerlukan berapa untuk bisa memenuhi kualitas pendidikan yang baik. Nah, kan berarti itu kan nggak semua pukul rata, pasti akan beda-beda kan di setiap daerah. Tapi setidaknya kita bisa mengklaster. Itu satu. Kedua, dan ini pendidikan dasar, karena yang wajib menurut Undang-Undang Dasar adalah pendidikan dasar. SD dan SMP. SD dan SMP. Nah, ini yang harus dipastikan dulu. Yang kedua, tentu kita memang tahu bahwa anggaran negara itu punya keterbatasan, dan difokuskannya memang pada institusi-institusi yang ada di sekolah negeri. Tetapi kita lihat bahwa ada pelayanan minimal yang harus diterima oleh anak-anak sebagai warga negara Indonesia, sebagai siswa yang masih dalam kategori wajib belajar, kan ada nominal minimalnya. Jadi kan gini, ini ada yang tadi saya bilang, berapa sih kalau mau bagusnya, terus minimalnya berapa. Ini kan harus ada ukurannya. Sehingga kalaupun dia sekolah di sekolah swasta, yang minimal ini sudah terpenuhi. Jadi kalau sekarang dalam konteks BOS, baik di negeri maupun swasta semuanya sama. Klasternya adalah klaster kemahalan biaya hidup dan lain sebagainya. Tetapi BOS-nya itu sendiri sebenarnya ternyata kalau kita hitung-hitung emang nggak cukup buat anak SD, SMP itu gitu ya. Jadi makanya kenapa itu jadi perlu. Yang ketiga, ketika kita bicara tentang anggaran fungsi pendidikan itu ternyata tersebar di berbagai kementerian.
Kalau yang mengelola pendidikan dasar ada di Kementerian Agama, di Kementerian Pendidikan. Yang lain itu kan kebanyakan di pendidikan tinggi. Ada 1-2 yang pendidikan menengah ya, SMK yang secara khusus misalnya di Kementerian Perindustrian. Tapi yang kita perlukan itu adalah pada saat ini pemenuhan kewajiban pemerintah untuk untuk pendidikan dasar. Jadi harusnya fokusnya ke situ. Bukan berarti kita nggak mau ya mereka sekolah di tempat lain, sekolahnya sekolah tinggi gitu, nggak apa-apa, tapi itu dibolehkan, tapi harus pertama dia harus jadi ikatan dinas, kedua biayanya satuannya harus sama dengan yang di Kementerian Pendidikan, nggak boleh punya privilege lain dong. Harus sama. Dan kalaupun mereka punya jadi ikatan dinas, katakanlah gini, ini ada privilege, nilai satuannya jadi lebih besar karena dia ikatan dinas, pastikan bahwa dia ikatan dinas nggak kabur kemana-mana dan emang betul jalan bekerja di situ. Artinya kan itu harus ada keseimbangan antara kebutuhan PNS atau P3K-nya pada bidang tersebut dengan pendidikannya. Jangan sampai ini ngumpulin banyak, pakai uang banyak, tapi ternyata yang masuk ke sininya nggak ada. Berarti kan sama aja bohong kalau kayak gitu. Nah, jadi fokus kita seharusnya di pendidikan dasar dulu. Karena rata-rata lama bersekolah anak Indonesia baru 8,6 tahun. Nggak lulus SMP. Kan ngeri banget gitu. Kita disuruh bersaing global, kalau lulus SMP anak Indonesia gimana ceritanya gitu kan. Iya, jadi gimana kita mau mencapai Indonesia emas ya kalau ternyata untuk pendidikan dasar saja yang sudah diamanatkan oleh undang-undang Sisdiknas itu sampai sekarang, undang-undang dasar juga wajib belajar gitu kan, itu kemudian belum tercapai sampai sekarang. Jadi Pak Jum, ternyata Ibu Ledia juga setuju ya bahwa sebetulnya anggaran kita itu harus diprioritaskan memenuhi janji undang-undang menyelenggarakan pendidikan dasar itu bebas biaya. Pendidikan dasarnya harus difokuskan, diutamakan. Jadi bahwa nanti kita kalau udah tahu, kita bisa lihat bahwa bisa bebas biaya kok gitu. Tapi emang karena difokuskan, kalau nggak difokuskan nggak akan tahu ini sebenarnya bebas biaya apa enggak gitu. Berarti boleh catatannya belum saya boleh fokus. nanya nggak, ikut nanya nggak? Boleh dong. Jadi susah, Pak. Kalau Bu Lydia katakan tadi kan sebetulnya menurut kami menurut kami sebenarnya kementerian sudah punya unit cost, berapa hitungannya anak SD ya kan, butuh berapa SMP berapa. Cuma memang yang tadi Ibu katakan untuk misalnya Jakarta, Kalimantan dan lain-lain memang itu kayak beda-beda kan. Tapi saya kira sudah ada, Bu. Waktu itu kami dengan teman-teman ICW bahkan itu mengatakan tahun 2006 2005 itu dibutuhkan untuk satu SD itu 1,7 SD. 1,7 untuk menuntaskan. 1,7 juta. Setahun ya kan. Yang SMP 1,9. Nah, itu untuk menuntaskan wajib belajar. Tapi memang pemerintah selalu bilang kan nggak punya uang sebanyak itu gitu loh. Itu problemnya, karena kan hitung-hitungan dulu kami mengutipnya dari almarhum Abbas, Pak. Karena hitungannya mereka cukup akurat, semua dihitung. Nah, kalau teman-teman DPR sekarang saya rasa punya Bu kali teman-teman DPR, Bu. Bukan, kalau dibilang punya hitungannya mestinya dijadikan dasar, Pak. Kan SD sekarang bosnya cuma 900.000. Iya, 900. Jauh banget dari 1,7. Iya, berarti sebenarnya mereka nggak punya. Karena terus-terusan mengatakan bahwa literasi kita rendah, terus kita bisa nggak tercapai. Ya harusnya dihitung dari situ. Kenapa bisa itu ya? Karena memang kita nggak serius, ya kan? Kalau kita serius, kenapa jadi perlu? Makanya kenapa saya agak berkeras unit cost. Karena Pak, nanti kalau unit costnya udah keluar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk sampai pendidikan tinggi, kementerian lain harus merujuk ke situ. Jangan mereka lebih tinggi unit costnya daripada yang di bawah Kementerian Pendidikan. Sementara yang fungsi utama dalam urusan pendidikan itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, tapi yang lain malah lebih gede unit cost-nya, katakanlah lebih mewah gitu. Apa nih Bu, misalnya seperti sekolah-sekolah satuannya, terus kan banyak gitu, ada Politeknik Pariwisata, ada Politeknik Kesejahteraan Sosial, ada STAN, ada Universitas Pertahanan, ada Perikanan, perikanan, pertanian. itu kan yang semua anggaran itu masuk ke 20%, semua ya kan, 20% 20% APBN itu. Jadi memang akhirnya tentu jadinya nggak sama, nggak standar. Sebenarnya mau gimana? Kalau mereka mau unit cost-nya lebih tinggi, pastikan bahwa ini pasti bekerja, relasinya tuh harus memberikan kontribusi pada negara dong, udah pakai duit negara gitu, nggak ada ikatan dinas. Itu belum lagi yang itu, Bu ya, belum lagi yang ketika gaji guru juga termasuk di dalam 2% itu, yang kemudian direalisasikan di dalam dana alokasi umum itu. Jadi artinya
Dari 20% itu udah Iya, banyak berkurangnya, Iya. betul. Jadi boleh dong kalau kemudian kita meragukan, bukan meragukan ya, mengkritisi begitu ya, jawaban pemerintah soal anggaran tidak cukup itu adalah jawaban yang terlalu terburu-buru. Jangan-jangan bukan tidak cukup, tapi sebetulnya yang terjadi adalah pemerintah kurang fokus atau kurang menjadikan pendidikan dasar itu sebagai prioritas belanja anggaran pendidikan selama ini. Gimana menurut Pak Jumono? Ya, selain kurang fokus, saya juga soal tata kelola. Masyarakat kan banyak yang nggak tahu kan bagaimana uang ini mengalir, dana-dana ini mengalir digunakan untuk masyarakat banyak yang nggak tahu. Kalaupun teman-teman DPR katakan tahu gitu kan, tahu disampaikan ke masyarakat begini loh prosesnya, tapi masyarakat juga kemudian nggak bisa protes. Saya mau katakan dana BOS di sekolah itu dikelolanya seperti apa sih? Ada aturannya kan, ada aturannya. Tapi orang tua murid, warga nggak bisa. Nah, sama kan hal ini sama saja seperti dana-dana pendidikan yang ditransfer ke daerah dan sebagainya ke kementerian-kementerian. Jadi tata kelolanya juga saya kira itu adalah satu hal yang penting karena ternyata Pak Jumono kalau dilihat dari data yang ICW kumpulkan soal korupsi di sektor pendidikan ini yang terbaru di 2023 gitu ya. Di sepanjang 2023 Bu ada 60 kasus korupsi sektor pendidikan dan 30% diantaranya ya masih terkait dengan dana BOS gitu. Jadi tata kelolanya juga perlu dibenerin. Kalau tadi Pak Jumono bilang wali murid, pihak-pihak yang lain ini seharusnya dilibatkan gitu ya untuk kemudian memastikan pembelanjaan dana BOS itu kemudian sesuai dengan apa yang seharusnya dan tidak diselewengkan. Gitu. Dan itu mesti didetailkan. Didetailkan itu dalam artian gini, kita juga harus melihat apa yang menyebabkan kemudian itu terjadi karena terlalu banyak variabelnya. Nah, misalnya gini, ketentuan dana BOS itu yang boleh dibelanjakan kelengkapan sekolah yang diperlukan itu harus lewat Siplah. Siplah itu harus disampaikan ya bahwa Siplah itu kan marketplace sebenarnya, marketplace yang disiapkan. Harganya banyak yang lebih tinggi, kemudian kalau kita beli nggak bisa langsung. Jadi gini, kalau sekolah nih tiba-tiba alat tulis habis, kan alat tulis nggak terkira dong sama kita bakalan habis kapan gitu, karena ternyata ada banyak pemeriksaan yang harus dilakukan. Alat tulis habis biasanya ke warung depan depan sekolahan, ini nggak bisa, harus ke Siplah dulu, masuk ke Siplah terus datangnya nanti 2 minggu lagi, terus nggak nulis gitu 2 minggu atau kertas atau apa gitu, hal-hal yang sebetulnya. Atau katakanlah gini, kalau yang kalau yang SMK yang memerlukan bahan habis pakai, SMK yang farmasi atau kimia itu begitu bahan habis ini harus nunggu berapa lama, dan akhirnya masa anak-anak nggak bisa praktikum sama sekali. Nah, yang begitu-gitu itu kadang-kadang kemudian akhirnya membuat inisiatif pihak sekolah bisa jadi dipandang sebagai korupsi karena nggak sesuai dengan aturan. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa sebenarnya kondisinya seperti apa. Kemudian juga yang kita nggak boleh nutup mata ya, banyak orang yang cari makan dari pendidikan. Berapa banyak kepala sekolah yang didatangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengamat pendidikan, LSM lah, apalah gitu, segala macam kelompok, wartawan, menakut-nakuti gitu ya. Akhirnya kalau memang kepala sekolahnya berani, apalagi kalau SD kebanyakan ibu-ibu kan kepala sekolah ya, terus kemudian didatengin orang badannya gede gitu, pakai seragam segala macam, itu susah kan buat mereka, kan juga ada semacam tantangan psikologi sendiri. Dan akhirnya kemudian dari mana? Kalau nggak dari kantong sendiri, mungkin dia harus cari dari yang Iya. Itu jadi salah satu problem. Itu bagian karut marut ya. Makanya kalau dari ICW kami mendorong sekolah itu kemudian memperbaiki tata kelola keuangan, membuat pengelolaan keuangannya lebih partisipatif, lebih transparan, lebih akuntabel. Ketika 3 prinsip itu sudah diterapkan, mau ada siapa yang datang dengan tanda kutip mungkin mau melakukan pemerasan atau menakut-nakuti, ya sekolah sudah pada posisi dia tidak takut lagi karena semua anggarannya silahkan mau diperiksa, bisa diakses misalnya gitu ya, bisa sudah diumumkan, silahkan diakses oleh siapapun. Itu juga menjadi salah satu cara untuk menjaga sekolah dari pihak-pihak yang tadi itu gitu, Bu. Dan itu berarti dia dan ini ya, kerjasama dengan komite sekolah itu menjadi bagian yang penting. Jadi komite sekolah itu bukan sekedar stempel gitu. Sekolah perlu ini, ayo urunan. Dan bukan ini ya, bukan gitu. Alat penarik sumbangan. Justru karena kan di dalam undang-undang kan bahwa
disebutkan bahwa partisipasi masyarakat. Komite sekolah itu kan kategorinya partisipasi masyarakat. Jadi bisa saja misalnya di sekitar sekolah ada mantan kepala sekolah dulunya yang kemudian dilibatkan untuk jadi komite sekolah. Meskipun anaknya udah nggak ada yang di situ, cucunya nggak ada di situ, tapi kemudian terlibat, sama seperti MWA lah ya kalau di perguruan tinggi. Nah ini kan satu proses yang harusnya bisa pematangan, itu satu. Kemudian belajar tata kelola ini juga harus disertai dengan kelengkapan SDM. Jadi kalau bicara soal SD itu nggak ada tata usahanya. Iya. SD itu nggak ada guru bimbingan konselingnya. Sementara kita tahu kondisi yang sekarang ini, efek ketergantungan gadget, terus keluarga muda yang tidak stabil, yang bercerai dan segala macam, itu implikasinya akan ke anak juga. Nah, ketika guru semua harus mengerjakan segala macam itu sendiri, ini kan akan menjadi kesulitan. Nah, ketika kemudian sekolah mau bikin RAB, rencana biayanya, anggaran dan biayanya dia, kalau SDM-nya terpenuhi semua, itu akan lebih memudahkan. Iya, betul. Ketika bicara ada operator sekolah yang udah ngisi dana bos, udah ngisi dapodik, udah ngisi siplah dan segala macam itu ya, ada si pintar, pokoknya si siapa deh, pokoknya segala macam tuh dia isiin. Terus dia sendiri kategorinya honorer. Iya, betul. Dia dan sampai sekarang nggak ada pengangkatan tenaga kependidikan P3K, nggak ada, belum ada. Jadi memang itu jadi bagian yang harus diperhatikan. Problem yang memuncul. Jadi kalau kita mau tata kelola itu bukan semata-mata keuangan, tapi semua kondisi di sekolah yang bersangkutan dengan manajemen itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, sederhana Bu, kalau misalnya komite mau dilibatkan, pernah saya jadi komite. Saya cuma menerapkan berapa uang yang diterima dari BOS dan BOP. Di Jakarta ada BOP ya. Saya cuma dalam rapat-rapat soal penganggaran, saya cuma mengundang setiap guru, semua guru. Berapa kalian butuh dalam 1 tahun kebutuhan yang kalian butuhkan. Misalnya guru olahraga, dia butuh bola basket sekian, dianggarkan, anggarannya berapa. Kita ajuk, bisa nggak Pak Kepala Sekolah bisa nggak dengan anggaran BOS dan BOP membeli dalam setahun ini, supaya nggak ada lagi tadi mendadak beli ini, mendadak beli itu. Iya, jadi perencanaannya lebih matang. Semua setuju, tapi kepala sekolahnya kan kemudian nggak setuju. Karena realitasnya Pak Jupurno, uang yang kita terima tuh nggak utuh. Aduh udah. Iya, tapi kalau sekarang kan dana BOS sudah langsung ditransfer ke sekolah ya, sudah berbeda nih peraturannya. Kalau dulu itu kan ke dinas dulu. Permendikbudnya juga kan aturan mana yang boleh buat honor, mana yang enggak. Iya, itu kan bagi sekarang transfer sekolah. Tapi walaupun ada juga problemnya. Ada juga problemnya. Saya cuma dengar aja ya, pastinya nggak tahu. Tapi mereka kan tahu tuh Mbak, orang-orang dinas yang ini tahu dana BOS-nya sudah turun, kemudian dia datang. Iya, ini terbukti juga karena setelah peraturannya berganti pun, dalam artian transfernya sudah langsung ke sekolah, masih banyak aja gitu ya sampai sekarang korupsi dana BOS yang terjadi di level sekolah. Nah, saya penasaran sama Bu Ledia, ini kita kebanyakan ngobrol dana BOS. Bu Ledia tadi kan ternyata ada pada posisi atau pandangan yang kurang lebih sama ya, bahwa soal pendidikan gratis ini seharusnya menjadi prioritas atau fokus dari pemerintah begitu. Agar kemudian anggaran pendidikan yang ada itu termaksimalkan untuk membiayai pendidikan dasar paling tidak. Nah, selama ini apakah evaluasi atau catatan-catatan itu juga muncul Bu di misalnya ruang-ruang rapat di DPR bersama dengan kementerian ataupun stakeholders yang lain untuk tanda kutip mereminder gitu, ini loh jalannya, ini loh ada mandat Undang-Undang 34 ayat 2 gitu ya, yang menyebutkan pendidikan dasar gratis yang belum 100% ditunaikan oleh pemerintah. Jadi yang saya bicarakan ini adalah hal yang selalu diulang-ulang di ruang Komisi 10. Kenapa? Karena kita lihat, kan kita mau lakukan evaluasi rata-rata lama bersekolah nih, kita belum ngomong kualitas, lama bersekolahnya aja nggak sampai 9 tahun. Artinya nggak ada effort khusus untuk, kalau orang Betawi bilang nguber-nguber anak-anak yang belum sekolah, terus kenapa dia berhenti di setengah jalan gitu kan. Itu kan harus ada semacam satgas khusus lah ya, yang apa sih sebabnya, jangan-jangan karena bullying, jangan karena ini kan gitu ada. Nah, terus juga pembicaranya tentang bahwa nggak ada masalah sih mereka ikut dalam PKBM misalnya, nggak ikut di dalam formal, jadi yang ada yang non formal itu nggak ada masalah. Atau yang orang bilang homeschooling, homeschooling juga kan nanti akan terevaluasi kan dengan ketika mereka mengambil ijazah kesetaraan.
Nah, persoalannya adalah kita merhatiin bener nggak sih yang ini gitu. Katakanlah memang ada anak-anak yang dengan kekhususannya mereka nggak bisa homeschool, nggak bisa di sekolah formal, dia harus homeschooling, berarti pendampingan terhadap homeschooling juga harus clear gitu kan. Yang kayak gitu-gitunya tuh harusnya terperhatikan. Tapi ternyata setelah ditelusur ya masih segitu-gitu juga. Dan itu udah bertahun-tahun, dan kita menetapkan 9 tahun itu wajib belajar itu kan udah sangat lama. Berarti makanya kenapa saya berulang-ulang menyatakan sok hitung lagi, ini kan dari 8,6 ke 9 sebenarnya tinggal dikit. Jadi berapa sih harga satuannya untuk ngejar supaya mereka itu bisa capai nih 9 gitu. Ini kan tinggal sedikit. Kalau versi pemerintah kenapa tidak tercapai 9 tahun minimal itu? Ya banyak hal sih menurut mereka. Ya artinya kalau kita lihat bab yang paling besar itu kan faktor COVID kemarin ya, banyak orang tua yang wafat, banyak yang mereka tidak lagi ada pembiayaan, dan kemudian terpaksa jadi pencari nafkah utama di keluarga, anak-anak yang itu masih cukup banyak. Tetapi sebenarnya ada usaha-usaha lain yang bisa kita lakukan. Bab yang juga harusnya bisa menjadi sinkronisasi nih, misalnya kan DPR itu sejak awal sudah mulai memperjuangkan sejak tahun berapa, periode 2004 ya kalau nggak salah, 2004-2009 itu mereka sudah mengusulkan BOS itu bukan cuma negeri. Dulu kan BOS cuma buat sekolah negeri. Ya, sekarang sudah didorong ada semua swasta. supaya negeri dan swasta. Udah didorong negeri dan swasta, kemudian kan kita naikin nominalnya. Terus ada bantuan yang langsung kepada siswa. KIP, PIP atau KJP kalau di Jakarta. Itu kan ada yang langsung. Sebetulnya itu adalah upaya kita untuk meminimalisir. Alasannya gini, kan kalau PIP, KJP itu kan diterima langsung, nggak punya ongkos, udah ada kok itu gitu. PKH juga kan program Keluarga Harapan tuh ada komponen yang transport untuk gitu, anak untuk SD, sekolah, SMP sampai SMA bahkan itu ada. Hanya kemudian perlu dipastikan ada pendampingan sih ke orang tua, itu tuh dipakai buat itu. Banyak yang juga akhirnya terpaksa dipergunakan untuk makan sehari-hari karena memang nggak ada gitu. Nah jadi ada banyak hal yang terlalu rumit. Nah, tetapi menurut kami tetap saja alokasi anggarannya untuk fokus pendidikan dasar itu sekarang harus dikejar. Jadi kita memang pengen punya angka partisipasi kasar perguruan tinggi supaya lebih dari 35% lah ya, bisa banyak anak-anak yang tinggi. Tapi nggak bisa sekolah tinggi kalau sekolah dasarnya sama SMP-nya nggak selesai. Kan logikanya gitu kan. Jadi nggak bakalan habis juga sih, maksudnya nggak bakalan habis, selalu ada yang lahir baru kan. Itu selesai. Anggaran juga akan makin banyak. Nah, makin banyak pajak yang ditarik kan. Nah, fokusnya harus di ini dulu nih, diselesaiin nih. Paling tidak nih 9 tahun tuh selesai, lewatin dikit aja lah gitu. Lewatin dikit sampai apalagi kan juga ada wajib belajar 12 tahun kan, dijanjikan juga di beberapa daerah. 9 aja nggak bisa gitu kan. Tapi berarti muncul ya Bu ya evaluasi atau catatan kritis dari DPR yang yang mengkritisi ini anggaran pendidikan banyak terpakai untuk kegiatan-kegiatan yang atau program-program yang seharusnya bukan prioritas begitu. Jadi Almas, kita juga perlu pikirkan, itu kan kalau kita bicara APBN, kita kan bicara juga APBD. 20% juga APBD. Juga kan APBD. Tapi kenyataannya kebanyakan pemerintah daerah itu nungguin. Kita jangan ngomong Jakarta ya, yang paling banyak tuh dan yang proporsinya itu bagus tuh cuma setahu saya paling baik itu Jakarta. Ya karena memang dia banyak PAD-nya banyak. Nah ketika kemudian kita mulai bicara tentang daerah tuh nungguin DAU-nya dapat berapa, DAK-nya dapat berapa, tersisanya dipenuhin jadi 20%. Jadi 20%-nya sebenarnya duit pusat yang masuk ke bawah. Iya, kalau kita lihat di data dari neraca pendidikan memang begitu. Jadi 20% itu belum semua daerah juga punya kemampuan untuk 20% dari kemampuan atau kemauan. Dua-duanya. Karena banyak yang nggak mampu. Tapi Ibu tadi kutip DKI swasta, sekolah pendidikan dasar juga masih ngutip yang swasta Bu. Oh ini jadi problem. Kan bicara 20% itu belum bicara tentang pembiayaan. Nah, kemudian kita juga ketika kita bicara soal swasta itu kan payungnya adalah partisipasi masyarakat. Nah, maka ketika kemudian kita mau bicara partisipasi masyarakat, kalau ada batas minimal berapa sih tadi anak itu sebenarnya kalau udah dikasih ke swasta, kalaupun dia misalnya memberikan pelayanan lebih. Itu harusnya tinggal sedikit gitu. Ini yang ininya istilahnya kalau di
kesehatan tuh BPJS tuh ya ini udah dapat nih, terus ada tambahan lebih, kita maunya servisnya lebih gitu. Nah itu baru kita, tapi ininya harus terpenuhi dulu. Iya, saya sih salah satu yang meragukan ya Bu ya, kalau problemnya itu hanya sekedar kemampuan, tapi juga kemauan. Kenapa kemauan? Karena kalau dari pengamatan ICW, pemerintah juga untuk pengeluaran yang lain banyak melakukan pemborosan gitu ya. Misalnya nih kita melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan seremonial yang rasanya kalau anggarannya dialokasikan dialihkan untuk anggaran pendidikan itu akan jauh-jauh membawa manfaat gitu. Dan ya tadi ya, pemerintah sebetulnya ya mampu menunaikan mandat undang-undang Sisdiknas itu tadi gitu. Pak Jum, tadi Pak Jum nyebut di Jakarta sekalipun yang anggarannya besar gitu ya, ternyata swastanya kan juga kalau anak tidak tertampung di sekolah negeri, dia terpaksa sekolah di sekolah swasta, dia tetap harus ada bayaran-bayaran itu ya. Boleh nggak Pak Jum dijelasin? Karena Pak Jum ini teman-teman juga merupakan salah satu saksi ya di proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan JR ini. Iya, kemarin waktu JR di MK kan saya diminta sebagai pemohon, saksi pemohon ya kan. Saya menyampaikan bahwa anak saya waktu itu tahun 2012, 2013 dikutip Bu di sekolah swasta. Jadi di swasta karena tidak diterima di negeri. Waktu itu sistemnya masih menggunakan rejim ujian nasional. Nilai ujian nasional, jadi ujian nasionalnya jelek, jadi tidak diterima di sekolah negeri. Sekolahlah kami di sekolah swasta. Ya dikutip tiap bulan. Berapa waktu itu Pak? Waktu itu sekolah mengajukannya 200, tapi saya nego, tawar-menawar. Jadinya 100. Akhirnya saya punya kewajiban setiap bulan bayar 100 di luar seragam, buku dan sebagainya. Kalau sekarang Pak Jumono ada dengar nggak dari misalnya teman-teman di koloni 8113 atau teman-teman yang lain untuk anak yang dia tidak tertampung di negeri dan dia sekolah di swasta ini, berapa biaya yang dikeluarkan? Di SMP rata-rata kutip aja 250.000. Itu kutip iuran tiap bulanan. Untuk masuk tergantung sekolahnya ya, tergantung kalau sekolahnya yang agak menengah ya kan 1 sampai 2 juta gitu kan. Uang pangkal sebetulnya, uang pangkal istilahnya. Oh dulu uang bangunan ya kan. Ya uang bangunan sebutnya uang bangunan. Jadi sekitar itu Bu. Jadi ternyata tidak gratis ya Pak. Tidak gratis ya kan. Nah, pertanyaan saya kan selalu gini Bu, sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu kan harus mendapatkan izin operasional dan izin pendirian melalui pemerintah daerah, ya kan. Nah, artinya kan ada kontrol kan, ada kontrol dari Pemprov atau Pemda gitu kan untuk mengawasi mereka. Mereka betul nggak sudah punya misalnya guru yang S1-nya sekian, gedungnya sekian, tenaga sekian. Ini kan harus jadi perhatian karena faktanya banyak loh sekolah-sekolah yang didirikan oleh masyarakat kondisinya memprihatinkan ya. Tapi tetap mengutip, dapat bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Karena memang operasionalnya juga tidak ada ya Pak ya. Jadi melakukan kutipan-kutipan itu kan. Satu itu, yang kedua kan nggak ada pengawasan Mbak. Ya kan, misalnya kan harus ada evaluasi mereka. Ini yang nggak dilakukan. Mengawasi ya kan? mutunya gitu mutunya ya. dan sebagainya ini nggak dilakukan. Jadi artinya itu saya gini loh, bahwa pemerintah Pemprov punya fungsi mengawasi, ya kan. Bahkan mengintervensi karena izin pendirian, izin operasi harus dari mereka. Ya kan? Nah ini yang saya kira juga nggak dilakukan Bu oleh Pemprov, ya kan. Saya ngomong DKI itu tidak dilakukan sehingga, nah itu tadi Mbak, oknum pengawas yang kadang-kadang ya udah ditugaskan untuk mengevaluasi sekolah-sekolah swasta itu, tapi ketika diamplopin selesai. Sekolah swasta mana nih yang tadi kita bahas? Iya, yang tadi kita bahas. Yang menengah itu ya, menengah, kemudian mengutip ya kan, kemudian kutipannya kita nggak jelas, masalahnya kemudian timbul ketika ijazahnya ditahan gitu kan. Kami punya kasus dengan sekolah itu, jadi kami laporkan bahwa sekolah itu menahan ijazah dan kemudian mereka nggak mau kan mereka sistemnya pakai transfer digesek gitu ya, kartu KJP-nya tuh digesek Bu. Jadi untuk bayaran dan sebagainya dia nggak punya alat untuk mengges EDC itu. Akhirnya menumpuk
di ATM-nya itu banyak uangnya untuk bayaran tiap bulan, tapi karena sekolah nggak punya alat untuk itu, jadi nggak terbayar-bayar, akhirnya jadi tunggakan, ngutang, ya kan? Terus ijazahnya ditahan, kami persoalkan, ya kan? Kami gugat lah, istilahnya kami persoalkan. Nah, pengawasnya datang, tapi kemudian selesai begitu saja gitu loh. Itu sekolah swasta di Jakarta Swasta ya, di Pak? Jakarta, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu, Bu, yang terjadi di Jakarta, yang kemudian kami selalu kritik bahwa kritik kinerjanya pihak Dinas Pendidikan maupun Pemprov. Oke, nah Pak Jumono, Bu Ledia, ini kita kehadiran satu narsum lagi. Ini adalah pemohon JR dari JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mas Ubaid, silahkan. Siap. Apa kabar? Pak, baik. Selamat datang, Mas Ubed. Kehujanan. Lumayan hujan dan padat. Iya, Mas Ubed tadi sebenarnya menarik ya pembahasannya. Pak Jumono sudah menjelaskan soal latar belakang kenapa kemudian teman-teman JPPI dan sejumlah saya menyebutnya wali murid ya, orang tua kemudian melakukan gugatan nih, repot-repot melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi meminta tafsir pasal 34 ayat 2, dan ternyata direspon oleh Ibu Ledia dari DPR, fraksi PKS Komisi 10, berpendapat juga memang anggaran pendidikan sudah seharusnya diprioritaskan, difokuskan untuk pendidikan dasar, dan tadi ada catatan kritis juga yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan juga banyak di pos anggaran yang lain. Nah, mungkin pertanyaan untuk Mas Ubaid, gimana kelanjutan JR ini? Karena rasanya ini adalah satu gerakan publik yang sangat penting ya, menuntut negara menunaikan kewajiban mendanai program pendidikan dasar itu. Iya. Jadi kalau Kemendikbud RI hari ini topik-topik diskusinya adalah transformasi pendidikan. Iya. Ini kalau putusan MK ini, gugatan kita disahkan, diketok, akan terjadi transformasi yang luar biasa. Di mana hari ini ada 3 juta lebih anak-anak Indonesia yang sekolah aja nggak bisa gitu kan. Nah, dengan putusan ini nanti semua no one left behind gitu ya. Iya. Jadi bisa saya bilang teman-teman JPPI dan Pak Jumono nih mengakselerasi program Kemendikbud untuk transformasi pendidikan ya. Iya, dalam konteks menjamin seluruh anak Indonesia itu semuanya bisa akses pada pendidikan ya. Tidak ada lagi anak sekolah negeri, anak sekolah swasta, semuanya bisa mengakses pendidikan gratis gitu ya. Iya, sepakat dengan Bu Lydia sampaikan, kemudian Pak Jumono, kawan-kawan dari orang tua ya yang memperjuangkan itu. Yang dirasakan oleh orang tua memang ada diskriminasi. Kenapa anak saya diterima di negeri ya kan gratis, lalu anak tetangga ya kan swasta terpaksa harus di swasta karena negeri nggak cukup bangkunya, tapi kemudian setiap tahun ada bayar uang gedung, setiap tahun ada registrasi ulang, ada studi tour, ada seragam, ada buku baru terus, dan ini sangat memberatkan orang tua gitu. Optimis dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kurang 2 kali sidang lagi ini. Jadi sebenarnya kemarin mau dituntaskan 2 kali lagi, tapi karena ada sidang PHPU presiden dan soal pilek ini belum selesai, kita selesaikan dulu. Nah, kemungkinan bulan Juni nanti ada 2 sidang lagi. Yang 2 ini adalah sisa 2 ini adalah yang pertama masih mendengarkan saksi ahli dari penggugat gitu kan. Kemudian 1 kali lagi putusan gitu, dan saya hakul yakin ini menang gitu. Kenapa? Karena dalam proses persidangan beberapa pendapat dari pemerintah, kemudian ahli dari pemerintah itu sama sekali tidak menjelaskan apa yang kita gugat gitu ya. Sampai terakhir kemarin dari pemerintah itu juga tidak menjawab pertanyaan apa yang kita gugat gitu. Bahkan hakim juga mempertanyakan kenapa dari pemerintah tidak menjelaskan soal berapa anggaran selama ini yang dikelola gitu kan, lalu untuk apa saja gitu, nggak menjawab apa yang kita gugat. Artinya ketika kita memberikan data yang cukup kuat sebagai basis argumentasi kita soal bahwa education adalah basic right, education adalah public good, lalu dengan reasoning soal ketercukupan anggaran, kita sangat firm dengan argumentasi itu sehingga kita yakin pasti menang. Iya, jadi pendidikan gratis sesuai amanat Undang-Undang Sisdiknas ya, pasal 34. Iya, jelas. Karena landasan kita itu sudah
tidak mungkin ada multi tafsir ya. Undang-undang pasal 31, Undang-undang 45, pasal 34 Undang-undang Sisdiknas itu bunyinya jelas ya. Jelas. Nggak ada tafsir yang aneh-aneh gitu. Kecuali kalau itu bunyinya masih abu-abu gitu, bisa ditafsirkan. Kalau bunyinya sudah bebas biaya, yang tanggung jawab pemerintah, kita butuh tafsir apa lagi? Jadi sebetulnya yang dilakukan teman-teman ini bukan menagih tafsir karena tafsirnya sudah jelas sebetulnya sudah jelas. Iya, tapi sebenarnya tafsirnya udah jelas, tapi pemerintah untuk menunaikan itu, menegaskan kembali. Jadi tafsirnya udah jelas, tapi dibelokkan nih sama pemerintah gitu kan. Lalu kita bilang, punya anggaran, kita bilang ini kita harus luruskan, kita balik ke Undang-Undang Dasar 45, kita balikkan ke Undang-Undang Sisdiknas gitu. Iya, kalau Pak Jumono juga optimis kah? Iya, saya mendengar pendapat hakim MK pendapat, tapi yang saya agak ganjil justru teman dari Komisi 10 waktu itu yang hadir. Karena kemudian dia menganggap bahwa pendidikan itu memang bukan urusan pemerintah. Komisi 10 waktu itu diwakili Pak Taufik Basari ya? Dari Nasdem. Nasdem. Bukan Komisi 10. Oh, balik. Dari DPR. Oh, bukan. Oh, ya oke. Maaf. Dari DPR. Jadi biasanya kalau Komisi berapa ya, Bu ya? Jadi biasanya gini, kalau ada di hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah pernah dibuat dan kemudian ada judicial review, biasanya yang diutus adalah dari Komisi 3, Komisi Hukum. Oh iya, Komisi Hukum, betul, Komisi Hukum. Lupa saya karena ngobrolin pendidikan. Iya. Nah, itu yang kami sayangkan bahwa dia, kalau saya sih melihatnya dia sesungguhnya dia tahu persis bahwa ini tanggung jawab pemerintah, pendidikan ini tanggung jawab pemerintah. Cuma karena posisi mungkin ya, ini pendapat saya mungkin karena dia berada di DPR, jadi dia menurut saya bimbang dia sebetulnya, nggak tegas, nggak clear gitu, baik dia sebagai DPR maupun dia sebagai pribadi. Yang tidak tegas dari pihak DPR yang hadir dalam sidang MK? Iya, tidak tegas melihat apakah memang pendidikan dasar ini wajib gratis dibiayai oleh pemerintah atau tidak begitu? Bukan, karena urusan pendidikan ini bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah, tapi juga masyarakat ikut berperan. Iya. Karena undang-undangnya kan kemudian di pasal berikutnya ada peran masyarakat seperti itu. Memang mestinya secara spesifik dalam hal pendidikan dasar mereka nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Maksudnya apa seharusnya bagaimana seharusnya peran masyarakat itu dimaknai dalam pelayanan pendidikan kita? Iya, jadi dalam Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Sisdiknas itu sebenarnya sudah jelas. Jadi soal pembiayaan itu bunyi pasal itu adalah pemerintah wajib. Ya, jadi pemerintah itu wajib. Sementara masyarakat perannya apa? Masyarakat dapat berperan. Artinya kewajiban pembiayaan itu bukan pemerintah boleh memberikan bantuan, nggak begitu. Ya, wajib gitu. ya. Jadi pemerintah wajib melakukan pembiayaan. Artinya pembiayaan itu ya full cover gitu. Ya. Sementara sekarang yang terjadi apa? Bos kan, bantuan. Ini bahasa undang-undangnya ini pembiayaan, bukan bantuan gitu. Artinya ini juga salah tafsir lagi. Ya. Amanat undang-undang mewajibkan adalah pembiayaan. Kenapa kebijakan yang muncul adalah bantuan gitu. Lah, masyarakat apakah berperan ya? Ya jelas pasti berperan karena pendidikan itu kan tidak hanya domain sekolah, tapi juga ada masyarakat berperan, orang tua berperan, sehingga bahasa undang-undang juga sudah jelas itu. Masyarakat, orang tua dapat berperan, itu sudah benar gitu. Jadi tidak relevan kemudian kalau baik itu pihak DPR ataupun pihak pemerintah kemudian bersembunyi atau beralasan bahwa ya kan bukan hanya pemerintah yang berperan di sini, tapi ada masyarakat gitu ya, karena beda tuh perannya. Masyarakat dapat, sedangkan pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis ya. Iya, sehingga kegamangan yang disampaikan oleh Pak Taufik Basarah ya waktu Basari ya Pak Taufik Basari itu memang ya saya maklumi karena memang bukan dari Komisi 10 ya Bu ya. Jadi soal perdebatan topik-topik pendidikan mungkin tidak banyak mengikuti, tetapi mungkin dari sisi peraturan perundang-undangnya saja gitu. Tetapi kalau kita tilik dari soal filosofi bahwa education is the basic right, education is public good, itu nggak bisa, no one left behind, itu nggak boleh ada satu pun yang ketinggalan gitu. Ibu, tapi Komisi 10 terinformasikan kan Bu ya atas sedang ada GR yang kemudian juga pihak DPR dimintai pandangan begitu. Biasanya kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan GR itu yang
lebih diberikan informasi itu dalam JR dalam berbagai sektor ya. Nah, itu biasanya hanya di Komisi 3 karena yang menjadi urusan hukum Hukum, itu ya. adalah Tapi ada Komisi 3. koordinasi atau Sampai sejauh ini sih mungkin dengan pimpinan ya karena saya anggota kan. Nah, saya tidak tahu juga. Yang pasti kan ada informasi bahan-bahan pasti udah disiapin kan. Dan di DPR kan ada badan keahlian gitu. Jadi tidak kepada anggota Komisi 10-nya tetapi mungkin dengan badan keahlian. Tapi saya ingin memberikan tambahan juga catatan. Jadi gini, kita tahu bahwa memang partisipasi masyarakat itu menjadi sesuatu yang katakanlah dapat. Kita nggak bisa menafikan bahwa banyak lembaga pendidikan kita yang justru hidupnya, tumbuhnya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Iya, betul. Nah, ini menjadi catatan penting ya buat kita bahwa kenapa itu dilakukan partisipasinya pasti karena negara nggak bisa mengcover keseluruhan. Pada saat itu misalnya ada Taman Siswa, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, semua melihat bahwa di tempat itu nggak ada sekolah, sehingga perlu dibuat sekolah supaya pendidikan bisa jadi lebih baik. Nah, pada saat sekarang Zaman ini, belum merdeka itu kan nih, Bu, zaman belum merdeka kan. Nah, sekarang udah Udah merdeka, merdeka. kita udah punya undang-undang. Menurut saya sebenarnya bisa menjadi lebih mudah jika satu paradigmanya tadi fokus pada pendidikan dasar. Kedua, ketika bicara soal APBD, pemerintah daerah nggak cuma nungguin dari pusat, ambil peran. harus ambil peran lebih besar. Karena apa? Karena dari undang-undang pemerintahan daerah, kewenangan pendidikan dasar itu ada di kabupaten kota, berarti kan harus mereka. Nah, ini sekarang kan banyak persoalan ya. Misalnya kabupaten kota yang bisa memenuhi jumlah, katakanlah kan persoalannya tadi zonasi segala macam itu kan anak-anak nggak bisa ditampung. Bagaimanapun juga rasanya tidak semua sekolah negeri bisa nampung jumlah anak-anak kita deh. Pasti pasti nggak akan butuh tampung peran semuanya. dari sekolah swasta. Pasti Gitu ya. ada yang harus ke sekolah swasta. Nah, ketika itu judulnya adalah pendidikan dasar, maka tadi lagi-lagi kita harus fokus. Berarti Kementerian Keuangan itu harus menata kembali, fokusnya adalah kepada pendidikan dasar. Kan tinggal dikit nih, tadi saya bilang rata-rata lama bersekolahnya 8,6 tahun, berarti kan ada tinggal dikit, tinggal 0,4 tahun supaya bisa 9 tahun supaya lulus SMP. Itu kita baru mau bicara itu. Jadi kita nggak bisa bicara nanti SDM bersaing dunia global, lulus SMP mau Itu gimana next step lah gitu ya. kan. Nah, makanya ini dulu harus dikuatkan. Nah, ini harus punya keberanian, pemerintah harus punya keberanian untuk mulai memperhitungkan yang tadi pendidikan tinggi itu pendidikan tinggi itu hitung dong biaya cost per personnya berapa sih sebenarnya, sehingga rata yang ada di Kementerian Keuangan, yang ada di Kementerian Pariwisata, di Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, semua sama costnya. Kalau itu mau dibiayai oleh negara, maka mereka wajib ikatan dinas. Mereka wajib, kan wajar dong dibiayai oleh negara kan. Mereka pendidikan tinggi, yang ini kagak dibiayain kan kelewatan gitu kan. Nah, ini yang harus diselesaikan supaya nanti kita bisa ngejar pendidikan dasar dan menengah kita wajib belajarnya 12 tahun. Nggak bisa ngomong wajib belajar 12 tahun yang ini nggak diselesaikan. Harus itu jadi selesai itu dulu. alokasi anggarannya. Kalau gini, nggak punya duit kayak emak-emak deh. Kayak emak-emak nih ya, udah mau tahun ajaran, dia udah nabung nih. Mau masuk sekolah, ya ini buat sekolah, yang ini buat belanja. Ya udah deh kita napas dulu, nggak usah beli baju baru. Lebaran ini nggak pakai baju baru karena mau masuk sekolah. Biasa kan gitu. Kalau emak-emak aja bisa, kenapa negara enggak? Iya, kenapa negara enggak? Kenapa nggak dihapus aja, Bu, yang untuk kementerian lain itu? Nah, itu kan berarti harus ada pembicaraannya. Karena kan itu dari Kementerian Keuangan. Mereka berdalih itu fungsi pendidikan karena mereka menganggap perlu, katakanlah gini, perlu orang yang jago urusan akuntansi kenegaraan, makanya ada STAN misalnya. Tapi pastikan orang yang masuk STAN itu keluarnya dia harusnya jadi PNS. Karena dia udah dibiayain negara, dia nggak boleh kemana-mana dong gitu. Dia udah dibiayain negara, dia sekolah udah gratis. Tapi kalau saya ngelihat misalnya sekolah kepemerintahan tuh apa STPDN, iya begitu keluar mereka nggak melayani kita, Bu. Ya mungkin itu satu topik lagi nanti ya, panjang nih nanti. Tapi tadi ada urusan dalam negeri, ada urusan di kementerian yang bersangkutan. Maksud saya tetap tidak otomatis gitu kan maksudnya Pak Jumono. Memang enggak. Jadi yang harus dilakukan adalah mereka harus menjadi aparat negara karena ikatan dinas. Abdi negara, ikatan dinas yang kemudian harus dia akan menjalankan tugasnya. Tapi tadi ada reminder yang bagus juga ya, bahwa memang di pasal 34 kan tidak hanya disebut pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, ini gimana nih kontribusi
pemerintah daerah juga. Dan yang kedua tadi disebutkan ya perlu diingatkan lagi ya pemerintah, dan di sini kita juga dari masyarakat sipil juga berharapnya DPR juga mungkin bisa tuh Bu di rapat-rapat perencanaan anggaran atau ketika mengevaluasi begitu ya kinerja pemerintah juga apa ya, mereminder lagi ya, mengingatkan kembali nih ada mandat yang belum selesai dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah mungkin pembahasannya di situ dulu, nanti akan semakin panjang nih kalau bahas yang lain-lain. Tapi kalau ditanya ke ICW, ke kami begitu ya, kalau saya sih optimis ya teman-teman, MK kemudian mengabulkan tuntutan dari teman-teman. Justru menjadi hal yang aneh kalau kemudian pasal 34 ayat 2 itu ditafsirkan berbeda oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga terkait dengan apakah anggaran kita itu cukup untuk mendanai pendidikan dasar untuk semua anak, baik yang di sekolah negeri dan sekolah swasta. Saya juga optimis. Kenapa? Karena pemerintah ke depan punya program makan siang gratis kan Mas Ubed, yang anggarannya 140 sampai bisa 399 triliun. Kalau untuk makan siang gratis aja bisa, kenapa untuk pendidikan gratis tidak bisa? Ya kan? 399 triliun. Itu sebetulnya nominalnya sama dengan transfer dari pusat ke daerah di tahun 2024. Tapi yang menjadi persoalan buat kita adalah soal implementasinya nanti. Iya, implementasinya. Kan? Mungkin nanti Pak Jumono akan saya ajak untuk sesi yang selanjutnya ya, membedah makan siang gratis ini. Jadi optimis Mbak Almas, Mas Ubed, bukan saya juga gitu, tapi saya masih berpikir persoalan akan timbul di implementasi nanti, iya kan? Karena ini kaitannya implementasi dari pendidikan gratis kan, bukan makan siang gratis bukan makan kan? siang gratis. Karena kita tahu kan sekolah swasta ini kalau seperti yang saya tadi katakan pengawasannya seperti itu, bukan tidak mungkin mereka masih akan tetap diam-diam. Jadi bahkan sekolah negeri pun begitu. Kalau saya punya praktek baik di daerah pemilihan saya, jadi memang tadi kembali tergantung dari kebijakan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah pada saat itu menawarkan pada sekolah swasta mau nggak jadi sekolah gratis. Nah, ketika dia itu dari wali kota yang 2 atau 3 wali kota sebelum yang sekarang ya. Jadi dan itu nggak pernah dicabut kebijakan itu. Jadi ketika disebutkan sekolah gratis, maka pemerintah daerah mengalokasikan. Jadi selain BOS, ada kalau dulu bilangnya BOSDA. Nah, kalau di sana namanya RMP ya, rawan melanjutkan pendidikan, ada anggarannya. Jadi terpenuhinya dari situ. Gitu. Jadi ada yang BOS, kurang dari pusat kemudian ditambal oleh gitu. Nah, itu kan kebijakan daerah. Ada beberapa sekolah swasta yang akhirnya begitu. Nah, itu pun sebenarnya nggak mudah juga bagi mereka karena kan juga ada banyak kebutuhan-kebutuhan. Nah, tetap saja mereka bisa memenuhi sekarang lumayan lah, udah lebih dari rata-rata. Jadi kenapa tadi misalnya BOS juga ada berbagai hal penyimpangan dan segala macam, itu kan pertama Mas Ubed kan bilang filosofinya sendiri udah salah, bantuan bukan biaya. Kedua, sebenarnya udah mulai dijaga ya, jangan sampai ada sekolah yang sebenarnya nggak layak ya, kata Pak Jumono, sekolah itu nggak pantas dia dapat bantuan dari pemerintah tapi dia masih juga itu. Makanya kemudian ada aturan 3 tahun berturut-turut jika jumlah siswanya kurang dari 60, maka sekolah itu harus ditutup atau merger ya gitu. Nah, merger itu kan udah bikin panik tuh, yayasan yang harus bisa jadi sekolah yang lainnya jauh gitu ya. Nah, itu juga maksudnya itu yang jadi bagian yang juga harus dicermati juga oleh kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau fokus di pembiayaan wajib belajar, tata kelola anggarannya kan total di 2024 itu kita 600 triliunan ya. 600 triliunan itu 300-nya itu transfer ke daerah. 662 triliun. Transfernya ke daerah kan 300-nya. Terus kemudian ada yang pusat, ada belanja pusat, ada belanja pusat, terus kemudian ada gaji dan segala macam yang buat dana abadi kebudayaan, dana abadi riset, dana abadi pendidikan gitu. Itu kan ada juga kan alokasinya dari situ. Ya jadi sebenarnya tinggal ngatur-ngatur. Emang duitnya cuma segitu-gitunya. Sama seperti kita di rumah, kata kalau saya tadi bilang sama. Jadi kan kemauan juga cuma segitu-gitunya. Emang tinggal geser-geser dikit lah gitu. Ini kemana. Nah, tapi begitu sampai lintas kementerian, ego sektoralnya sangat kuat. Karena memang kemudian mindsetnya kembalikan bahwa pendidikan dasar harus diperbaiki. Ini kan harus ada goodwill-nya presiden kalau udah antar kementerian gitu. Betul.
Oke, terima kasih banyak Ibu Ledia atas pandangannya, juga Pak Jumono dan Mas Ubed. Mas Ubed juga terima kasih banget teman-teman JPPI sudah melakukan inisiatif yang sangat penting ini. Semoga dikabulkan, dan tadi reminder Pak Jumono ya, ini juga bukan akhir dari perjuangan kita, karena pun nanti ya semoga dikabulkan gitu ya, tapi dikabulkan kalau nggak dikabulkan, akhir. kalau nggak dikabulkan kita lapor ke MKMK nanti. Oke. Ada pelanggaran. Saya secara pribadi mengapresiasi karena tanpa adanya class action seperti ini nggak ada evaluasi ke pemerintah, nggak ada evaluasi, kita menganggap semua baik-baik saja ke pemerintah dan ke DPR. Ada hal-hal yang masih belum baik kita. Oke. Tapi kalau tadi informasinya Ibu dapat dari luar, bukan dari dalam internal DPR sendiri, agak ini juga ya, informasi ada teman melakukan JR gitu maksud saya, Bu. Kurang ini juga ya, sebetulnya harusnya informasi itu. Iya kan? Iya, karena ini kan sebuah lembaga yang besar dengan masing-masing fokus itu, akhirnya makanya belum tentu sampai ke individual. Makanya dapatnya biasanya kita dari media. Oke, terima kasih banyak Mas Ubed, Ibu Ledia dan Pak Jumono. Semoga kita ketemu di podcast selanjutnya. Oke.